Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Taufik di pagi yang cerah. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang wujud benda. Tapi alangkah baiknya mari kita buka dulu pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mulai belajarnya. Silahkan disimak baik-baik video ini agar nanti hasilnya lebih maksimal. Jangan lupa sholat duha ya. Nanti bisa dilanjutkan belajar kembali. Yuk semuanya perhatikan benda-benda yang ada di layar semuanya. Yuk amati semua benda-benda ini. Dari yang paling kiri ada lemari, ada kompor, ada gas, ada ban, ada kursi, ada buku, minuman di dalam botol, air di dalam botol, minyak, ember yang ada airnya, kemudian balon. Nah, itu semuanya benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Semuanya itu pasti ada. Hari ini kita akan belajar semua tentang ini. Untuk apa sih tujuannya? Agar nanti semua anak bisa memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih lanjut agar semakin pandai. Tadi benda-benda yang tadi itu Pak Guru ingin ngajak kalian mengelompokkan, dikelompokkan benda-benda tersebut menurut wujudnya. Ada yang benda padat, ada yang benda cair, ada juga yang benda gas. Nih contohnya, di situ ada padatnya ada batu, terus cairnya ada sabun cair yang biasa kalian untuk mandi. Kalau sekarang ya hand sanitizer. Yang ketiga adalah gas yang biasa untuk mama masak. Nah itu pengelompokannya ada padat, cair, dan gas. Nanti tugas kalian bisa mengelompokkan mana yang masuk ke dalam benda padat, mana yang termasuk di benda cair, dan mana yang termasuk di benda gas. Makanya kita harus belajar membedakan. Selanjutnya, benda-benda itu mempunyai sifat. Ya, mempunyai sifat. Contohnya kalau benda padat sifatnya nih, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Bentuk dan ukurannya tidak dipengaruhi wadahnya. Kalau benda cair, bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Contohnya air minum itu kalau dituang di gelas seperti gelas, kalau dituang di piring seperti piring, makanya mengikuti bentuk wadahnya. Benda cair menekan ke segala arah. Jadi kalau air itu mengalir dari yang tinggi ke tempat yang rendah, itu makanya menekan ke segala arah. Kemudian ukuran benda cair tetap tidak tergantung pada wadahnya, jadi ukurannya tetap kemana-mana tetap. Kalau gas itu bentuk dan ukurannya tidak tetap. Contoh di sini tadi ada batu untuk benda padat, terus minuman untuk benda cair, terus gas yang ada di balon itu untuk benda gas. Jadi pengelompokannya ada padat, cair, dan gas. Perhatikan ya, ada 3 ya, padat, cair, dan gas. Selanjutnya, apa sih kesimpulan dari pembelajaran ini? Untuk apa sih? Nah, yang pertama, banyak benda padat, cair, dan gas di sekitar kita. Ternyata banyak sekali benda padat, cair, gas, dan gas itu di sekitar kita. Yang kedua, bisa menyebutkan contoh wujud benda-benda padat. Yang ketiga,
bisa menyebutkan contoh wujud benda-benda cair. Semuanya otomatis di sekeliling kita. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh gas. Untuk mengetahui itu semua, kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Yang tadi benda padat itu bagaimana, benda cair itu bagaimana, dan gas itu bagaimana. Agar semakin paham dengan materi ini, yuk kerjakan tugas berikut. Tugasnya seperti biasa ya. Tugasnya hari ini adalah nanti kalian kerjakan di Pintro. Contohnya wujud bendanya. Yang pertama padat. Terus yang kedua cair. Yang ketiga gas. Nanti setelah ini ditulis dan yang ini juga ditulis. Dituliskan contohnya masing-masing 5 contoh benda padat, 5 contoh benda cair, 5 contoh gas. Itu adalah tugas yang nanti harus kalian kerjakan di Pintro. Ya. Dan Pak Taufik cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba dan selamat belajar. Jangan sampai kalian malah cuma main tok di rumah tapi tanpa belajar. Kerjakan tugas di Asram Edu, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kemudian selamat mencoba. Jangan lupa ucapkan hamdalah saat selesai. Dari Pak Taufik cukup sekian. Pak Taufik akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.